Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi di channel aku, Dwi-Fi Stories. Channel yang akan mengungkap cerita-cerita misteri yang ada di dunia ini, juga cerita-cerita film yang menarik. Oke, sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa klik like, comment, share, and subscribe. Langsung aja kita lihat videonya. Check it out. Oke guys, hari ini aku bakal ngebahas tentang 5 pembunuh berantai terkejam di dunia. Pembunuh berantai wanita yang paling kejam dan paling sadis di dunia di urutan pertama tidak lain dan tidak bukan adalah Elizabeth Bathory. Kalian pasti sudah pernah dengar kan namanya, atau mungkin ada dari kalian yang belum pernah dengar namanya si Elizabeth ini. Dia tuh adalah seorang wanita bangsawan yang suka mandi darah perawan. Gila banget ya guys, dia itu tuh ngerasa kalau dia mandi darah perawan, dia tuh akan tetap cantik dan awet muda. Kalian tahu nggak guys, si Bathory ini atau Elizabeth Bathory ini mendapatkan peringkat pertama sebagai pembunuh tersadis sepanjang masa di dunia. Wow, ini nih sih gimana ya, ini sih bukan kayak kebanggaan jadi bangga gitu, malah jadi kayak serem ya. Elizabeth Bathory adalah seorang wanita bangsawan asal Hungaria. Berbagai media hingga Guinness World of Record memberi si Bathory ini alias melabeli si Bathory ini dengan julukan The Most Prolific Female Murderer, yang artinya pembunuh wanita paling produktif di dunia. Jumlah korban dari si Bathory ini masih menjadi perdebatan oleh banyak pihak ya. Diprediksi pada tahun 1585 sampai 1610 korbannya si Bathory ini sudah ratusan gadis perawan. Di perkiraannya itu ada 650 orang. Ini tuh berdasarkan kesaksian pelayannya si Bathory, si Elizabeth Bathory, yang bernama Susanna Slivasi. Banyak media yang mengatakan bahwa cara-cara si Elizabeth Bathory dengan 4 pelayan setianya membunuh para korbannya itu dengan super sadis ya guys. Dia bukan hanya membunuhnya tetapi juga menyiksanya. Bahkan kalian tahu si Elizabeth Bathory ini mempunyai banyak sekali alat penyiksaan untuk para korbannya. Dia mengambil darah korbannya untuk diminum dan untuk mandi, karena dia percaya hal itu akan menyebabkan dia menjadi awet muda dan tetap cantik. Si Elizabeth Bathory ini punya sifat kayak dia itu kayak narsisis gitu loh guys. Dia tuh suka bercermin, terus mengagumi kecantikannya sendiri. Si Elizabeth Bathory dengan para pelayan setianya ini membunuh korbannya dengan cara memukul, menusuk, memutilasi. Juga yang paling sadisnya itu mereka itu menyiksa para korbannya itu dengan membakar mereka dengan jarum panas, dengan setrika panas, dan kunci panas. Mereka juga membiarkan para korbannya ini nggak makan-makan supaya dia mati karena kelaparan. Terus yang sadisnya guys, mereka ini memutilasi korbannya ini pakai gunting, digunting-gunting gitu. Serem kan? Dan kalian tahu, si Elizabeth Bathory ini dikatakan sebagai wanita bangsawan Dracula. Dia itu sering disebut dengan julukan The Blood Countess and Countess Dracula, yang artinya adalah bangsawan darah dan bangsawan Dracula. Gitu guys ceritanya. Next ke cerita yang kedua. Pembunuh wanita berantai terkejam di dunia yang kedua adalah Vera Renzi. Dia adalah pembunuh berantai yang suka membunuh kekasihnya sendiri. What? Kayak aneh ya. Kalian tahu guys, si Vera Renzi ini dikatakan
sebagai pembunuh wanita paling sadis dan juga menarik di dunia, karena dia itu hobi membunuh kekasihnya sendiri. Kejadian ini terjadi pada tahun 1920-an. Dipercaya dia telah membunuh puluhan pria yang dicintainya. Dengan alasan kalau dia itu takut ditinggalkan atau diselingkuhi oleh pria-pria itu, makanya dia bunuh pria-pria itu, guys. Dan ternyata hal ini tuh gak lepas dari masa lalunya dia yang pernah ditinggalkan dan diselingkuhi oleh dua mantan suaminya. Makanya dia ini kayak punya trauma masa lalu gitu. Jadi dia itu sekarang suka ngebunuh pria-pria yang dia cintai supaya pria-pria itu gak meninggalkan dirinya. Kan udah mati, mana bisa selingkuh gitu. Cara membunuhnya si Vera Renzi ini juga bisa dikatakan unik, karena dia membunuh bukannya nusuk atau gimana, tetapi dia membunuh para pria ini dengan memberikan mereka racun arsenik. Dan saat mereka sudah mati, dia pun menyimpan mayatnya di dalam peti. Kemudian wanita kaya raya ini pun menyimpan mayatnya yang di dalam peti itu di dalam basement rumahnya. Dan guys, kejadian ini pun mulai terungkap setelah salah satu istri dari korbannya si Vera Renzi ini mulai curiga karena suaminya hilang setelah pergi ke rumahnya si Vera Renzi ini. Kemudian dia pun melaporkan ini kepada pihak berwenang dan pihak berwenang pun melakukan investigasi di rumahnya si Vera Renzi. Dan ditemukanlah 32 peti mati di rumahnya si Vera Renzi. Dan yang lebih mengejutkan lagi, si Vera Renzi ini mengaku bahwa dia tidak hanya membunuh 32 pria dalam peti mati itu, tetapi dia juga membunuh anak lelaki dan dua mantan suaminya. Karena dua mantan suaminya ini telah mengetahui hobinya yaitu membunuh para kekasihnya gitu, guys. Oke, kita next ke cerita yang ketiga. Pembunuh wanita berantai terkejam di dunia di urutan ketiga yaitu Julia Fazekas. Julia Fazekas dikenal sebagai pembunuh yang membunuh suaminya dengan racun buatannya sendiri. Sebelum dikenal sebagai wanita pembuat racun untuk membunuh para suaminya di Nagirev, Hungaria, si Julia Fazekas ini dikenal sebagai wanita yang sering melakukan aborsi ilegal pada saat itu, sebelum Perang Dunia I dimulai. Kemudian setelah itu, Julia Fazekas dilaporkan sebagai wanita pembuat racun dan pemimpin dari kelompok The Angel Makers of Nagirev, yang artinya pembuat malaikat dari Nagirev. Kelompok ini membuat gerakan untuk mendorong para istri untuk membunuh suaminya sendiri. Kenapa seperti itu? Karena pada masa itu banyak istri-istri yang ditinggalkan perang oleh suaminya. Kemudian mereka melakukan hubungan gelap dengan tentara asing. Tetapi karena pada saat itu perceraian itu ilegal atau dilarang, makanya si Julia Fazekas ini mendorong para istri itu untuk membunuh suaminya dengan memberikan racun arsenik buatan untuk media para istri-istri itu membunuh suami-suami mereka sendiri. Bukan hanya itu, guys, ternyata dilaporkan bahwa bukan hanya para suami-suami dari istri-istri itu yang dibunuh, tetapi saudara, orang tua, dan kerabat-kerabat mereka yang tidak diharapkan juga dibunuh. Sadis banget ya. Jadi ini adalah cerita dari si Julia Fazekas. Kita lanjut ke wanita pembunuh.